Jadi sebenarnya kita mau ngebahas soal warisan. Kadang kan apa ya? Kayaknya udah sesuatu hal yang lumrah. Ya, Pak Lumrah. Banyak banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cari Podcast Sutri Mediocre dengan obrolan super. Ini sekarang kita ada bintang tamu ya guys ya. Iya, ada single macan. Ya kita sekarang mau ngomongin soal Warisan. Ada berapa kamu warisan ya? Udah banyak warisan. Terhingga. Warisannya lebih secara ini ya, kayak bukan warisan material ya. Warisan material. Ada ya? Ada. Apa tuh? Toko material. Dedek-des. Nggak lucu. Iya kan warisan. Apa sih legacy yang atau warisan apa yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita ya? Iya, neno warisan. Neno warisan. It's not funny, okay? It's not funny. Jadi sebenarnya kita mau ngebahas soal warisan. Kadang kan apa ya? Kayaknya udah sesuatu hal yang lumrah. Ya, Pak Lumrah. Banyak banget. Iya. A few moments later. Hal yang lumrah kan kalau orang tua ngasih warisan ke anaknya, ya nggak sih? Iya. Nah, warisannya ya apapun gitu, nggak mesti dalam bentuk material. Iya betul. Bisa material, imaterial, spiritual, doa iya, betul. gitu. Iya betul. Karena kan sebenarnya warisan dimanfaatkan untuk yang generasi setelahnya kan. Tapi kalau yang sudah meninggal, adanya apa? Maksudnya yang udah meninggal adanya jariah, ya nggak sih? Oh iya betul. Betul nggak sih? Iya. Ya Amal kan? jariah. Iya, amal jariah, sedekah jariah kan berarti untuk orang yang Maksudnya berarti warisan yang ditinggalkan yang bisa masih bermanfaat untuk yang udah meninggal gitu. Bukan, kalau misalkan warisan itu kan bermanfaatnya untuk yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal bermanfaatnya dari jariah gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Bukan dari apa? Bukan dari warisan. Ngerti nggak sih maksud lo? Enggak. Jadi gini, ini mah menurut gua ya. Sotoy. Iya, arai sotoy. Yang kita masih hidup nih, kita mempersiapkan warisan kan. Buat generasi berikutnya. Tapi kita nggak ngebahas tentang hukum ahli waris atau hukum waris sih. Iya, enggak. Nggak secara agama sih. Iya, maksudnya tapi secara apa ya yang kita bisa wariskan ke anak-anak kita nanti Ya, gitu loh. secara khusus ya, secara Ica dan Ari gitu. Iya, secara Ica dan Ari gitu. Emang kalau yang secara umum apa? Ya, maksudnya kalau secara umum apa nih, apa namanya? Generational legacy gitu Oh, gitu iya, benar. Kalau Pinter. Iya. Aku kan? saya nggak ngerti secara umum apa ya maksudnya. iya, maksudnya jadi ya udah kita ngomonginnya karena kita Icari gitu ya, Ica dan Ari. Iya. Jadi ya udah kita ngomonginnya ya circle kita aja gitu. Iya, Ya betul, kan? betul. Apa sih Ica apa yang bisa Ica dan Ari bawa atau berikan ke Generasi berikutnya. lagi. Kamu mau gitu sih? Giginya? Apa tuh? A few moments later. Mungkin orang tua kebanyakan ngasih warisan ke anaknya lebih ke hal-hal materi ya. Hal-hal yang tidak materi mungkin ada juga. Yang nilai-nilai ya pengetahuan, pengalaman gitu berapa? Gak apa-apa. Kamu kemana nih arahnya yang Iya. Enggak. Aku nggak tahu jawab. Oh enggak. Lihat situ. Oh iya. Nah, kalau dari kamu nih sebagai Ica udah ngasih mempersiapkan apa yang menurut kamu jadi warisan kamu buat ke anak-anak gitu? Kecerdasanku sih. Itu mah bukan warisan. Bukan warisan ya. Itu mah keturunan. Terus genetik ya, itu genetik itu. ya. Iya, tapi ya benar juga sih. Maksudnya kalau kecerdasan dari ibunya ya. Jadi kalau ibunya cerdas pasti anaknya cerdas. Misalnya ibunya gelasnya cuma gelas segede gini. Jadi anaknya mungkin gelasnya sama atau lebih kecil gitu. Iya, bisa. Iya. Apakah bodoh? Tidak. Tapi gelasnya aja yang lebih kecil. Iya. Kalau gelasnya lebih kecil berarti kemampuan menyerapnya mungkin nggak bisa banyak. Iya, betul. Gitu. Ya, Kok jadi ngomongin itu ya? Iya, maksudnya kalau kamu apa? Tadi aku nanya. Kalau aku apa ya legasiku?
yang menurut kamu jadi warisan buat si anak-anak kita gitu? Nggak kepikiran lagi. Orang buat konten gak kepikiran. Iya tadi belum mikir apa ya? Iya masa nggak bisa dipikirkan sekarang juga? Apa ya? Mungkin aku sih kepengennya sih ini ya mewariskan kemampuan bahasa Inggrisku sih. Oh, so far tapi udah Tapi kamu so far lakukan? kadang pengen ya kalau di Atar udah mulai kelihatan ya dia karena dianya juga senang nonton YouTube yang bahasa Inggris gitu Iya, ya. dan dia ngerti lagi ya. Waktu itu kita pernah nanya ya. Iya, ya di umur sebenarnya udah kelihatan bakatnya dia di bahasa Inggris tuh di umur 1 tahun, 1,5 tahun. Masa 1 tahun? Pas iya nggak pak, yang pas dia ngomongin apa sih waktu itu, banana atau apa gitulah pokoknya. Oh. Jadi kayak maksudnya kita juga bukan yang ngajarin banget, tapi dia udah ngerti gitu. Oh iya. Kalau misalnya di Kalau ngeliat pisang dia ngomongnya banana. Iya, Oh iya benar-benar. gitu kayak gitu. Maksudnya kita juga kan nggak membiasakan gitu kan. Ngomong Kita bahasa Inggris ya? ngomong bahasa Inggris kan kita juga nggak kita biasain gitu dari kecil. Kita niatin untuk anak-anak kita pokoknya harus bisa bahasa Inggris, nggak kita niatin gitu juga kan. Oh ya, we don't do English at home. Iya. langsung diterapin. Iya. Barusan sama aku. Iya. Benar. Tapi kamu sebenarnya pengen nerapin bahasa Inggris? Tapi bukan yang sok-sok harus bahasa Inggris terus di rumah juga enggak gitu. Cuman maksudnya ya aku pengen anak-anak kita ya luas juga gitu berbahasa Inggrisnya. Atar. No gitu. Sit. Kayak gitu. Itu apa sih kayak ini dong. Kayak apa? Sit down please gitu kan. Good boy gitu. Oh good boy ya sih benar. Iya kan. Tapi kesannya jadi kayak anjing ya. Iya kan tadi kamu juga ngomong gitu. Iya, apa deh? Minum ya elah, minum aja kenapa? Bentar guys. A few moments later. Selama ini tuh aku ngerasa bahasa Inggris tuh mudah gitu. Mempelajari bahasa Inggris tuh mudah menurut aku gitu. Maaf ya. Kan buat kamu memang mudah belajar Ya buat bahasa aku Inggris. memang mudah, Iya. makanya kan ini yang buat aku gitu ya. Iya. Aku juga nggak apa namanya, kayak yang tadi aku bilang di awal, jadi ya ini ya yang ter-apply di kita aja gitu. Oh iya benar. Nah, kalau menurut aku bahasa Inggris itu menurut aku ya mudah belajarnya gitu, kayak apa namanya, masuk logikaku gitu mempelajari bahasa Inggris. Aku belum pernah mempelajari bahasa lain sih sejujurnya, kayak belajar waktu itu Bahasa pernah. Arab? Hah? Bahasa Arab? Maksud aku bahasa lain yang alfabetnya juga tetap pakai alfabet Latin gitu. Oh. Kan kayak waktu itu sempat belajar bahasa Arab, itu kan pakai alfabet Arab gitu kan. Iya, Apa pakai huruf sih? hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah ya. Kalau misalnya pakai bahasa Jepang kan juga ada huruf hiragana, katakana gitu-gitu kan. Terus ya aku belajarinnya dua bahasa itu yang juga nggak yang gimana-gimana banget gitu, cuman dasar-dasarnya doang dan nggak terlalu aku dalemin gitu, belum pernah belajar bahasa lain. Cuman kayaknya kalau belajar bahasa Inggris tuh kayaknya ya masuk aja gitu buat aku. Jadi kayak pengen anak-anakku juga nanti ya secara at least nilai-nilai bahasa Inggris mereka di sekolah itu ya bagus juga lah kayak ibunya gitu. Oh. Ya iya kan? Iya sih benar. Iya kan? Iyalah, Ya kamu nggak usah masang tamang gitu kan, ngeselin ya. Kenapa emang? Aku aja ngelihatnya ngeselin gitu memang. Apa siapa sih. yang ngeliatnya ngeselin? Aku sih yang bilang kamu ngeselin. Oh gitu, ya udah. Kenapa triggering ya hari ini? Ada lagi nggak mau dibahas gitu, maksudnya soal tadi bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Australia? Ya enggak, ya udah segitu doang. Oh gitu, ya udah. Oke guys, tadi dari Kalau kamu Ica. gimana? Aku dong, kan aku bridging lo. Oke guys, dari Ica demikian. Kalau menurut kamu, kalau buat kamu legacy apa yang bisa kamu berikan ke? Kalau buat anak-anak sih nggak ada ya kayaknya. Tuh kan? Aku juga jadi mikir. Bentar lo, aku mikir lo. Legacy buat anak-anak ya. Beneran? Mungkin ini kali ya, mungkin trauma ya. Rasa trauma dalam hidup gitu. Oke, karena kamu suka marah-marah. Iya, suka marah Suka dan menyiksa. suka menghukum gitu loh maksudnya. Kenapa kamu mau memberikan itu ke anak-anak? Kamu maksudnya berarti Secara kamu sadar. secara sadar berniat untuk memberikan trauma itu kepada anak-anak? Enggak sih sebenarnya. Aduh. Itu
cara aku untuk menguatkan core memory kalau di hidup itu nggak selalu menyenangkan gitu loh. Tapi maksudnya itu berarti kamu buat biar ada core memory hidup itu nggak selalu menyenangkan karena kamu suka memberikan trauma ke anak. Maksudnya bukan suka Sering marahin anak-anak sering itu, menghukum. iya maaf, atau ya memang kamu mau memberikan pelajaran itu ke anak-anak. Nggak, lebih ke aku kan kalau marah kan menurutku sih aku sesuai konteks ya. Ketika aku kasih tahu sekali kemudian nggak dijalanin, aku langsung short temper untuk marah gitu loh. Yang mana ya disiplin menurutku sih itu kedisiplinan gitu untuk nerapin kedisiplinan, untuk nerapin ya mereka harus bisa punya sikap determine gitu loh, memutuskan atau istilahnya udah tahu skill setnya, oh ini harus rapi, ini harus bersih, ini harus dilakukan gitu loh, ini karena buat ini, karena buat itu gitu loh. Soalnya aku ngelihat anak-anak tuh lebih cenderung untuk abai. Warisan dari ibunya. Dia yang ngomong ya, abai gitu loh. Jadi bye gitu loh. Bye. Abai. Iya, oke. Jadi dan itu nggak bisa kan, apalagi di zaman sekarang gadget jadi challenge tersendiri kan kalau buat orang tua milenial dan Gen Z gitu loh. Kayak orang tua Gen X juga sih, yang anak-anaknya masih yang anak-anaknya masih milenial dan anaknya Gen Z gitu. Tapi kalau Gen Z kayaknya udah pada besar lah ya. Tapi itu sikap abai itu nggak bisa kalau cuma ya aku nggak tahu ya, mungkin kalau soft spoken apakah bisa gitu, aku nggak ngerti. Aku nggak tahu karena nggak ada pengalamannya kamu soft spoken. Iya, karena bertahun-tahun karena bertahun-tahun nggak pernah ada yang namanya soft spoken itu. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan memang guys ya, kalau viewers sahabat dan keluarga Icari ya mungkin. yang ada pengalaman dengan cara soft spoken bisa bikin anak-anak jadi nurut, gitu, jadi bisa ngikutin, jadi mau nggak abai gitu. Ya jadi nggak abai gitu. Jadi nah misalkan kayak disuruh beresin mainan, habis diberantakin diberesin kan, kalau buat aku ya nggak boleh kita yang bantuin gitu loh, atau kita ngebiarin dia terus dia nggak gerak-gerak, mau sampai kapan gitu loh. Aku pasti bakal marahnya bakal yang ketika apa yang aku suruh atau ketika aku lakukan nggak dieksekusi segera, itu ya aku akan langsung ngasih konsekuensi hukuman gitu loh, yang bikin traumatik gitu, mungkin jadi traumatik gitu. Iya, maksudnya kenapa harus sampai ke traumatik gitu? Nggak kan, sebenarnya masalah traumatik kan pilihan dia menurutku. Meskipun Iya, dia belum sadar ya. Iya, tapi maksudnya ya kamu kan belum coba untuk ngasih tahu dengan cara nggak ngegas atau nggak marah-marah atau nggak mengancam. Iya. Itu mereka akan tetap akan nurut gitu. Apakah? Emang iya? Aku kan udah ngasih tahu 1 kali biasanya. 1 kali, 2 kali. Terus sampai berapa? 15 kali, 1000 kali. Tiba-tiba azan kan nggak berkali-kali dong. Iya. 1 kali kan? 1 kali dalam 1 waktu. 1 kali dalam 1 waktu nih. Habis itu ada komat kan? Cuma 2 kali tuh. Ya udah, kalau misalkan mau ikut sholatnya tepat waktu dan di masjid ya pas azan ke sana. Atau misalkan udah tahu nih sebelum azan udah ke sana. Atau ini kali harus diingetinnya tuh dengan cara ya kamu juga hadir di situ gitu. Jadi misalnya kamu suruh sholat azan ke sana, ya kamu ajak mereka untuk ayo sama ayah jalan. Itu sholat, itu kan sholat. Aku kan maksudnya analoginya tuh ya mungkin gue juga belum yang on time kalau sholat sebenarnya. Analoginya kayak azan, maksud aku azan kan nggak berkali-kali nih buat ngingetin manusia untuk sholat. Nah sama nih. Dari awal kan, Dek, nanti diberesin ya, Dek, misalnya kayak gitu. 1, ya kan? Terus dia mainin tuh. Nah, ntar ketika udah selesai main, kan kalau dia lagi main ya udah terserah. Berikutnya kan harus diberesin dong karena dia udah selesai main, karena dia mau ngelakuin kegiatan yang lain tuh. Ya udah, lu ngasih tau yang keduanya. Komatnya tuh, beresin mainannya. Harusnya dia langsung beresin kan. Nah, tapi kan ternyata nggak diberesin.
Ya menurutku ya itu saatnya aku memberikan azab gitu. Ya dong, udah fair dong. Aku kan nggak ganggu dia waktu lagi main. Aku kan udah kasih tahu dari awal, abis main diberesin ya. Ya menurut aku ya kalau nggak dikasih tahu kayak gitu, nanti dia abai, kemudian dia pindah ke hal yang lain yang itunya nggak diselesain, nggak diberesin, nggak dirapihin lagi. Nanti dia nggak akan tanggung jawab sama apapun dalam apa ya, dalam sekitarnya yang lagi dia kerjakan gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi menurut kamu apa metode yang kamu lakukan ini apa udah memberikan dampak yang mereka udah jadi nurut gitu atau gimana? Ya menurutku sih proses ya, nggak langsung instan. Nggak langsung instan sekarang dia akan nurut gitu. Mungkin nanti 2-3 tahun lagi ketika dia udah mulai makin terbentuk akal sehatnya gitu ya, rasionalnya. Jadi kan contohnya kan kayak kita selalu nerapin habis makan cuci piring sendiri kan. Aku ngalamin itu ketika baru SMP. Baru disuruhnya gitu. Disuruh karena nggak ada pembantu. Oh. Udah nggak ada yang ngebantu-bantuin lagi, akhirnya ya tapi kan kalau anak SMP udah dewasa ya, dia mau nggak mau gitu loh. Tapi ya udah bisa jadinya gitu loh. Terbiasa, tapi kayak nggak ada opsi lagi gitu loh. Tapi kamu apakah pas SMP itu disuruh harus memang setiap hari cuci piring harus disuruh terus? Kayak anak-anak kan sekarang kan masih yang iya sama kayak anak-anak. Tiap kali cuci piring harus disuruh dulu gitu. Iya. Aku juga sama. Disuruh terus karena udah terbiasa naruh piring doang. Oh, oke. Terbiasanya naruh piring doang nih, ada yang nyuciin. Nah, terus pas itu dan itu jadi menimbulkan ketika mau cuci piring jadi males karena terbiasa naruh piring ada yang nyuciin. Ketika disuruh cuci piring sendiri nggak mau kan, males. Nah terus ketika sadar pun nih gue cuci piring, aduh males banget lagi gitu. Meskipun cuma satu, karena tuh kebiasaan gini, kita kan habis makan kenyang, agak males kan gerak. Jadi taruh dulu nanti gitu loh. Nah itu yang jadi masalah itu adalah nanti ahnya itu loh. Iya. Jadi terus tunggu, sampai berapa lama kamu akhirnya mau nyuci piring sendiri tanpa disuruh lagi? Sampai berapa lama? Iya, maksudnya dari kan kamu waktu SMP disuruh terus tuh cuci piring. Iya. Terus sampai umur berapa kamu akhirnya udah punya kesadaran sendiri bahwa cuci piring ini adalah tugas gue? Sampai tinggal sama orang lain. Okay. Ya kan aku pindahkan SMA ke Bandung. Nah di Bandung lebih strict. Tapi nggak dimarah-marahin, nggak dibentang-bentang, nggak boleh maksa. Tapi ya tahu diri lah. Mama juga udah bilang kamu tinggal sama orang nih numpang. Jadi kamu harus tahu diri. Okay. Dan itu diterapin gitu. Maksudnya dikasih tahu cuci piring sendiri. Tapi kalau pas lagi ada pembantu, ya udah taruh aja. Tapi kalau pas lagi kadang-kadang kan suka nggak ada pembantu di rumah ibu ya, ya cuci piring sendiri, beberes. Jadi semuanya ya udah terbiasa. Aku sebenarnya nggak serajin dan serapih keluarganya ibu Bandung gitu. Tapi karena pernah tinggal bersama beliau jadinya kebawa tuh gitu. Jadinya ya aku harus cuci piring sendiri gitu. Jadinya ya itu harus diterapin gitu. Kalau misalkan di apa ya? Ya menurutku gimana ya? Maksudnya menurutku hukuman itu perlu diterapin saat itu juga gitu loh. Jadi apa ya? Soalnya kan sebenarnya aku kan short temper ya. Tapi kan aku dari awal dari depan udah bilang, awas nih, nanti janji ya diituin ya gitu kan. Tapi kenyataannya kan anak-anak sering loose kan, gitu. Jadi ya itu harus didisiplinkan gitu menurutku. Berarti mungkin untuk legacy kita ke anak-anak, ya kan kita kasih aturan survival gitu ya maksudnya. Iya. Bagaimana dia akan bertahan hidup setelah kita nggak ada gitu iya. kan. Ataupun pas mereka sendiri di luar gitu kan, mau nggak mau ya gitu. Tapi maksudnya kita kan nggak tahu apakah mereka nanti pergi keluar memang akhirnya dengan kondisi harus dipaksa gitu. Tapi setidaknya basic skill itu tuh udah muncul gitu. Dia sama juga kayak abang. Satu lagi warisan yang dia suka masak gitu. Itu kan sebenarnya dari kita mengkondisikan, udah kamu lapar ya udah bikin aja sendiri gitu. Dan dia kan bisa kan gitu. Tapi memang kalau itu emang dia suka masak sebenarnya dari awalnya. Maksudnya
dia bukannya terpaksa, dia merasa dia kayaknya kalau aku lihat itu dalam dirinya dia tuh bukan terpaksa untuk gara-gara bapak sama ibu gue nggak mau bikinin gue makan, akhirnya gue harus bikinin makan, gak kayak gitu. Tapi memang dia kan dulu kecilnya dia suka main hobi masak ya. Iya, masak-masakan. Ya kan, masak-masakan gitu. Jadi kayaknya ya dia juga melakukan itu juga dengan senang hati gitu. Iya benar. Tapi kan itu kan juga jadi treatment dari kita juga yang ngebiarin dia gitu loh, maksudnya membiarkan dia untuk eksplorasi gitu. Yang satu adalah caranya kita paksakan dengan cara disiplin gitu, dan dengan cara aku ngasih dia aturan-aturan, dan ketika dilanggar aku langsung kasih hukuman gitu. Satu lagi ya kita memang membiarkan dia untuk explore gitu. Ya menurutku ya dua-duanya punya pro and cons sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin kan terima kasih ya Allah. Wah, kita sudah kasih. disiapin makanan guys. Kue. Ya baik. Nyam. Ya, Aduh, oke. iya. Udah kenyang nyam nih. Makasih. Terima kasih. Itu anaknya tolong diliatin bayinya. Bayinya udah bangun belum tuh? Udah. Ya gitu. Jadi maksud aku ya terlepas dia emang suka masak juga, tapi kan kita sebagai orang tua juga ngasih keleluasaan kan gitu buat dia untuk iya. Situ mau di sini yaudah. Mau di sini apa mau di situ? Yaudah sini. Tapi Oke. diam ya. A few moments later. Kita kan juga ngasih keleluasaan gitu loh buat dia gitu. Mungkin nggak semua orang tua juga ngebiarin anaknya di umur 7 tahun tuh udah masak sendiri gitu kan. Kalau kita kan masak sendiri. Iya sih, udah ngasih dia. Ya sebenarnya awalnya kan di ini juga ya, maksudnya didampingi dulu kan. Iya. Nggak kita langsung lepas. Lu masak sendiri kan enggak gitu. Emang aku jujur kalau dari aku memang pengen anak-anak juga maksudnya kan mereka suka aku aja gitu. Kalau misalnya aku lagi masak di dapur atau aku ini tuh mereka tuh suka kayak aku aja gitu. Iya. Kadang kan ada juga orang tua yang risih ya. Iya. Maksudnya ngelihat anak-anaknya kayak gitu, mungkin mereka ada yang risih, ada yang takut. Ada yang takut bahaya atau takut atau jadi mau solo. Oke, udah sana. Hati-hati ya. Atau misalnya berantakan takutnya gitu Jagain kan. bayi. Ya. Oke guys. Terus habis itu Jagain bayi dulu guys. jagain bayi. Terus ya kalau aku justru pengen ya mereka experience gitu. Iya, benar. Dan aku juga inget kata-kata ibu dulu. Ibu tuh suka di dapur tuh suka ngeliatin eyang gitu, kayak masak apa. Awalnya dia ya itu, nanti abis itu disuruh bantuin ini bantuin itu, lama-lama ya akhirnya udah terbiasa di dapur gitu. Ibu waktu kecil. Ibu kecil. Oh. Aku juga ingat waktu aku kecil juga suka di dapur ngelihat ibu masak gitu kan. Terus nanti sebenarnya sih aku kayaknya ngerecokin ya. Kayak misalnya sebenarnya aku main gitu, ikut main. Kayak misalnya dulu ibu suka bikin bayam, terus ini bayamnya terus dipotong, kayak sisa-sisanya tuh dikasih ke aku untuk aku mainin kayak gitu. Jadi kayak membiasakan aku untuk ya tetap di dapur gitu. Ya kayak gitu. Terus ya aku juga pengen menumbuhkan itu juga gitu, walaupun anak-anak masih pada kecil dan ya nggak masalah sih kan, si Arham, Atar atau Mikal gitu. Kalau Mikal mungkin karena masih terlalu kecil ya, jadi kadang masih aku batasin gitu. Cuman kayak dia bentar lagi mau besar. Dia tes nih. Terus kita betul 4 tahun. Ayah juga 40. Kita ngomongin anak-anak di depan anak-anaknya. Benar. Iyalah. Iya. Jadi dia masih diawasin banget gitu, kayak cuman sebentar aja nyobain. Tapi kadang-kadang aku juga suka
risih juga sih. Jadi maksudnya mereka Recok ya? recok banget gitu kan. Kadang-kadang ada juga kayak kejadian tiba-tiba apa tumpah gitu. Ada ini kayak akhirnya berujung, oh ya terima kasih. Ini buat ayah nih anaknya, bayinya. Akhirnya berujung aku jadi marahin mereka gitu karena Oh ya berdua. iya, nih. Ya jadinya berujung aku Marah juga. akhirnya gitu ke mereka. Soft spoken dong. Iya karena kan ya jangan kayak gitulah, tampangnya ngeselin banget. Itu kan yang jadi bikin kesel. Kenapa? Iya kesel. Ya udah kan kesel ya. Kamu simpen aja. Ya udah nggak usah digituin. Iya, ya, Kan biar highlight gitu loh. iya. Ya kalau emang by default kita memang bukan tim soft spoken ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Ya sebenarnya kan? tuh aku nggak ngenyain kamu, aku ngenyain diriku sendiri juga Oh. gitu. Kan kadang-kadang kan orang kayak soft spoken lah, gini lah gitu. Terus kayak ya nggak semua orang juga minum maksudnya gitu malah Jimmy. Maksudnya nggak semua orang juga minum air mineral yang mereknya itu gitu loh maksudnya. Dengan merek tertentu. Gitu. Iya gitu. Tapi kan ada juga yang memang masak air dari keran. Ya maksud aku ya udah tiap orang punya style masing-masing gitu. Iya betul. Gitu. Nggak usah diginiin. Nggak usah digitin juga. Ya kan buat diriku sendiri, Iya. bukan ngenyain orang yang soft spoken. It's good for them. Soft spoken kan kalau memang it works gitu loh. Kamu kan juga punya apa istilahnya lain ladang kan lain belalang ya. Kamu juga punya pola asuhnya kan beda-beda. Kamu, aku gitu. Jadi ya itu tinggal diterapin aja gitu. Terapinnya berantakan ya nggak apa-apa juga. Maksudnya ya namanya juga hidup ya. Kita kan ada di laut. Iya. Lagi berlayar gitu. Nggak ada yang perfect ya. Iya. Ya diajak dilibatin gitu. Iya. Dilibatin di aktivitas kita gitu. Iya, ya. tapi aku juga nyadarin sih maksudnya kita juga nggak banyak terlibat itu karena ya apa namanya? Gadget juga sih sebenarnya, dari gadget juga gitu. Maksudnya dari gadget? Ya kita kan sering megang handphone iya. gitu. Lebih lama megang handphone jadi kita juga nggak into banget untuk ngelibatin anak-anak gitu. Apa untuk ayo kita bersama-sama kita ngapain ya gitu loh maksudnya. Nggak pernah yang kayak gitu karena emang kitanya juga gadget banget orangnya gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi ya kalau aku sih sebenarnya apa ya namanya? Yang penting sebenarnya kalau secara warisan kayaknya belum ada yang bisa aku sebut untuk jadi warisan sih sebenarnya selain kenangan buruk ya sebenarnya. Kenangan buruk untuk di anak-anak gitu. Tapi ya mungkin konten kita ini podcast kita, musik kita tuh bisa jadi warisan buat anak-anak sebenarnya. Dalam waktu 5, 10, 15, 20 tahun ke depan gitu loh maksudnya dengan kita ngonten, dengan kita ngomong apa adanya, kita sebagai diri kita bukan karena apa ya? Bukan karena kepentingan konten terus kita menjadi orang tua yang di depan kamera seperti ini terus pas kamera off berbeda gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Gitu. Jadi makanya aku sangat menikmati keapa-adaannya diriku gitu loh. Oh gitu. Iya, kan ku suka kamu apa adanya ya. Aku suka kak, nggak usah lanjutin. Lagunya Nasib kan? Iya. Bila aku tahu itu Nasib kan? Udah, nggak usah ya. Daripada ribet. Iya maksudnya, ya sebenarnya ya itu sih ya. Kalau yang benar-benar dari diri kita sendiri mungkin itu ya. Tapi kalau misalkan yang dari eksternal, faktor eksternal. Kadang-kadang kan orang tua kan kerja, kemudian dia bikin perusahaan. Kerja bikin perusahaan gimana sih? Gimana sih maksudnya? Maksudnya dia bikin perusahaan sendiri, kemudian diwariskan ke anaknya gitu kan. Jadi gitu. Anaknya jadi pewaris. Iya, gitu. jadi pewaris gitu. Nah mungkin kalau kami ini yang mediocre ini sebenarnya apa yang udah aku alamin 40 tahun ke belakang. 40 ya? Aku tahun ini 40. Jadi nabi. Jadi nabi. Udah Iya. cocok ya jadi nabi. Cocok. Emangnya Jokowi doang yang cocok jadi nabi? Saya juga umur saya 40. Udah 40 tahun. Iya. Jokowi berapa? Oke. Lebih kan? Lebih. Berarti enggak ada. Pikir jurang. Udah amat. Ya udah maksudnya jadi ya kan. Tapi sebenarnya kalau yang aku yang sudah aku lakukan
terkait jadi warisanku secara pribadi gitu ya. Aku sih nggak bilang ini ini pokoknya nih aku lakukan ini buat anak nih, nanti diwarisin nanti kamu lanjutin ya. Enggak, sebenarnya terserah anak-anak kita aja mau ngambil. Siapa? Si Atar atau Arham gitu atau Mikal mau menganggapnya itu warisan dari aku atau enggak gitu. Tapi aku jadi musisi, jadi content creator itu mungkin bisa jadi warisan kali nanti suatu saat di masa depan gitu ya. Nggak tahu gitu, maksudnya bisa jadi kita menganggapnya demikian, tapi bisa jadi mereka tidak menilainya demikian gitu loh gitu. Tapi ya sebenarnya kan kalau misalkan kayak aku lihat si anaknya John Lennon ngelola semua intelektual propertinya warisannya John Lennon gitu kan. Ngelola ya sama si anaknya George Harrison juga kan, Danny Harrison ngelola apa yang sudah dicapai oleh orang tuanya, itu jadi warisan gitu kan. Mungkin secara material, secara value juga jelas banget gitu. Ya sebenarnya aku pengennya berharapnya seperti itu. Kita dengan dicari gitu kan. Kebetulan kita juga udah masuk secara sah ke dalam stakeholdernya musik industri gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dari konten yang kamu kasih itu yang yang dituntut itu loh, yang band bikin tribute tuh Glenn Fredly itu kan. Ya sebenarnya kan semua orang yang ada di semua pihak yang terlibat melakukan aktivitas musik sebenarnya kan juga udah bisa dibilang stakeholder di industri musik dong gitu. Ya meskipun sebenarnya mungkin kita belum sukses secara finansial, belum terkenal secara awareness gitu, tapi apa yang kita lakukan ya salah satu dengan konten ini, terus kita manggung-manggung, kita rilis, kita bikin sesuatu terkait musik gitu ya kita juga bagian dari ekosistem dan industri musik itu juga sebenarnya. Dan ya mungkin lagu-lagu yang udah kita rilis ini itu jadi warisan ke anak-anak kita gitu. Kita kan nggak tahu ya gitu, maksudnya mungkin saat ini kita nggak terlalu merasakan manfaatnya, tapi ya nggak tahu kan anak-anak kita yang ngerasain, siapa tahu. Misalnya kayak nanam pohon korma aja gitu, panennya nggak saat kita hidup mungkin gitu. Mungkin kalau tujuannya ini jadi warisan buat anak cucu kita ya kita harus ngelakuinnya aja gitu. Tapi kalau aku tetap pengen dengan idealisme aku ya as it is aja gitu kalau aku ya. Ya tapi maksudnya terkait dengan itu yang kita lakukan kan salah satunya kita mendaftarkan diri ke publisher musik ya. Ya berarti benar. kan maksudnya secara legal gitu kita terdaftar sebagai songwriter gitu ya, kan, penulis lagu. Pencipta lagu. Berarti berarti kan kalau misalnya kayak gitu jalannya ke depannya adalah kita harus banyak nulis lagu dong. Iya sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin warisan, terus ini agak melenceng dikit ya, ngomongin karir gitu kan. Karir di musik gitu loh. Ya menurutku ketika kita pertama kali belajar nulis musik, belajar nulis lagu gitu, menciptakan lagu, itu udah jadi milestone pertama kita. Nah ketika sekarang akhirnya kita sudah sampai di titik secara legalitas kita sudah berkontrak dengan publisher musik, ya kita punya kewajiban, keleluasaan untuk berkarya sebanyak mungkin gitu loh. Sebanyak mungkin dan sekreatif mungkin gitu. Tanpa harus memikirkan apakah ini akan sukses, apakah ini akan viral, apakah ini akan terkenal gitu. Menurutku sih ya itu jadi bonus aja gitu, tapi memang berat sih gitu. Berat untuk tidak memikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa terkenal gitu ya. Iya gitu. Sebenarnya sih kalau aku ya sesimpel gimana ya caranya nih biar bisa jadi penghasilan dan pendapatan gitu loh. Dengan musik-musik yang udah kita bikin lebih gitu. lebih ke gimana penghasilannya ya, bukan gimana supaya viralnya ya. Ya sebenarnya sih kalau dibilang legacy ya, pertanyaan kamu tadi ya jadi ya kita harus bikin legacy lagi di depannya dengan lagu-lagu itu gitu, dengan karya-karya kita itu. Gitu jadinya. Jadi ya kita harus banyak
nulis lagu sih sebenarnya menurutku. Tapi Iya. kalau misalnya di luar itu, maksudnya itu kan ngomongin karya ya, karya kita gitu. Iya. Secara itu hal yang bisa diwariskan gitu. Tapi kalau misalnya selain itu ada nggak sih kayak kepikiran nggak sih sama kamu kayak warisan untuk mungkin masyarakat gitu atau ke Enggak sih, aku sih. nggak ada. Aku nggak peduli sama masyarakat. Ya maksudnya. Maksudnya gimana kita bisa meninggalkan kayak legacy kayak untuk kayak kalau misalnya ilmuwan kan kayak Albert Einstein dia ninggalin legasinya dia berupa teori relativitas gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak bagaimana hal itu bisa berguna buat kemaslahatan manusia gitu misalnya. Nggak ada aku. Kalau misalnya kamu nanti meninggal gitu, hal apa yang orang pengen mengenang kamu sebagai gimana sih? Aduh, bingung. Ketika aku meninggal, hal apa yang kamu pengen orang tuh kenang kamu? mengenang aku gitu. Sebagai apa? Kamu tuh sebagai apa? Gitu. Sebagai apanya? Sebagai teman sih. Sebagai teman. Iya. Aku nggak peduli sama nggak peduli sama masyarakat sebenarnya. Aku nggak pengen jadi tokoh masyarakat sebenarnya. Oh gitu. Ya kayak, oh iya dia baik nih, dia itu. Buat aku 1 atau 2 orang aja yang udah menganggap aku teman udah cukup sih sebenarnya kalau pas meninggal. Aku nggak berambisi untuk menjadi sesuatu yang besar gitu loh sebenarnya. Meskipun sebenarnya ada jalan di otak aku kayak, ayo kamu harus jadi sesuatu yang besar gitu. Tapi itu kayaknya nggak relevan sama hati aku sebenarnya gitu. Itu akan ngebawa aku ke jalan sombong sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi aku nggak peduli. Bahkan kalau bisa meninggal dalam keadaan istilahnya kayak unsung hero apa sih? Unsung hero gitu. Iya, unsung hero tuh kayak lebih memuaskan diriku sih dibandingkan gitu. aku jadi Tokoh gitu. Jadi tokoh gitu. Justru malah sebenarnya menurutku kayak yang penting sih anak-anak menikah. Nah, kamu pengen anak-anak nginget kamu sebagai apa deh kalau gitu? Sebagai orang tuanya aja udah cukup jadi orang tua gitu. Oh ya ini bapak gua nih gitu. Udah. Iya. Nggak pengen sentimental yang lain. Oh gitu. Iya, karena itu udah pencapaian tertinggi dibandingkan diinget jadi orang tua dibandingkan kalau misalkan ada kan anaknya pokoknya gue nggak nganggap lu orang tua, wah itu sedih banget sih. Kayaknya untuk tetap dianggap orang tua sampai akhir hayat itu udah good job gitu loh. Gitu, ya udah kalau gitu. Iya. Tadi kepotong sampai mana tuh? Potong sih tadi sampai mana ya tadi? Iya sebenarnya sih aku pengennya ya udah biasa-biasa aja sebenarnya kalau itu. Oh, kamu pengen diingat sebagai ya udah orang tua aja gitu. Iya. Orang tua aja, orang tua dari anak. Tapi emang kamu nggak pengen didoain? Ya pasti didoain lah, gimana sih? Kamu aneh deh pertanyaannya. Iya maksudnya kalau misalnya aku ngebayangin aja kan kalau misalnya orang tuanya nggak baik gitu kan. Kalau lo orang tua gue ya lo nggak begitu baik sama gue waktu lo hidup dulu gitu. Jadi kayak ya gue malas juga sih doain lo gitu. Itu mah kamu aja kali yang mikir kayak gitu. Ya nggak tahu. Ya jangan Aku nggak punya value kayak gitu soal di kepalaku. Meskipun aku melakukan hal yang tidak baik ke anak-anak gitu, maksudnya dalam artian tidak baiknya dalam artian aku mendisiplinkan mereka secara berlebihan gitu ya. Atau misalnya kalau anak zaman sekarang bilang strict parent gitu. Itu pilihan mereka kalau nggak mau mendoakan aku. Oh gitu. Aku kan punya alasan nih. Aku punya pandangan kenapa begini, kenapa begitu. Alasannya kan aku jelasin. Nah terus aku selalu berusaha maksudnya gini. Aku bukan sipir penjara. Meskipun aku menghukum seperti kayak sipir penjara, tapi ada kalanya aku emang ngobrol dari hati ke hati sama anak-anak. Oh iya, pintar. Ada kalanya aku ngobrol hati ke hati sama anak-anak. Ada kalanya aku memang menyentuh
pemikiran mereka, menyentuh perasaan mereka gitu loh. Kalaupun mereka pada perjalanan hidup mereka tidak mendoakan aku nggak perlu merasa sedih sebenarnya. Ya menurutku karena ya itu kan fungsinya mereka sebagai anak gitu loh. Aku sebagai orang tua nggak bisa nuntut dong. Kalau misalkan, tapi aku percaya anak-anak aku tuh ya akan jadi anak yang soleh gitu loh. Jadi apa ya, kayak lakukan aja peran lu sebagai orang tua gitu, tapi nggak usah maksain anaknya harus mendoakan gitu. Berarti itu kan pilihan mereka kan, mereka kita kasih tahu dong. Anak soleh itu kayak gini-gini, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tinggal kasih tahu aja masuk neraka. Enggak. Enggak juga kan. Iya, enggak gitu juga. Ya makanya sebenarnya kalau menurutku sih ada 25 nabi dan rasul, tinggal diceritain aja kisah itu kok. Perannya ya udah sebagai orang tua ya udah gitu aja. Kalau kamu emang kayak gimana? Apa? Kayak gimana kamu, apa? Ya misalnya ya pertanyaannya kembali ke kamu seperti apa? Di depan sana apakah ada yang udah kamu anggap jadi warisan gitu loh, ini loh gitu loh. Ya kan mungkin kan selain cari tadi kita bikin konten ini gitu, kalau kamu secara pribadi. Secara pribadi ya? Iya. Kamu pengen dikenang sebagai apa gitu? Oh itu ya. Iya. Ya aku masih ada sih kayak pengen jadi ibu yang baiknya gitu, masih ada gitu, maksudnya Jadi maksud kamu aku nggak pengen jadi ayah yang baik? Ya kan kamu bilang kamu pengennya jadi orang tua aja. Oh iya betul. Nggak pengen jadi apa-apa. Iya, pengen jadi orang tua aja. Nggak pengen jadi ayah ya? Iya. terus. Ya kalau aku masih ada kayak pengen anak-anak aku mengenang aku sebagai orang tua yang emang sayang sama mereka gitu. Yang apa ya? Ya pokoknya yang orang tua yang sayang sama mereka gitu ya, yang baik gitu. Yang baik, yang memberikan impact istilahnya yang berjasa buat mereka gitu, masih ada. Itu feeding your ego ya berarti? Iya kali mungkin. Kalau yang di Friends, good deed no good deed apa si Phoebe sama si Joey? Oh iya. Maksudnya kan kalau misalkan ternyata mereka menganggap seperti itu gimana? Nggak menganggap seperti itu. Nggak menganggap kamu baik, nggak menganggap kamu berjasa gitu loh. Ya berarti ada sesuatu yang salah dari diri aku ke mereka berarti. Oh gitu. Kayak mungkin berarti Tapi kan kamu sudah meninggal, nggak bisa diotak-atik dong. Iya, ya berarti selama aku hidup itu berarti aku ada yang salah dalam pengasuhanku ke mereka gitu berarti. Kalau misalnya mereka gitu. sampai nggak berpikir bahwa aku tuh punya sesuatu impact ke mereka gitu. Lagi. Berarti kan menurut kamu nggak ada impact ada yang salah dari pengasuhan ya? Iya, kayak gitu. Ya tapi orang tua harus percaya diri sih kalau dia ngasih impact yang baik buat anaknya. Iya sih. Meskipun kalau orang lain menilainya, kalau gitu sih ngasih tau anak lu kok gitu sih, maksudnya kayak ya udah tiap orang tua punya challenge-nya sendiri, punya misinya sendiri gitu. Semua nabi juga sama kok, hal yang sama gitu, beda-beda penanganannya. Iya. Gitu guys. Oke guys, terima kasih guys sudah menonton podcast Icari. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk apanya ya? Supportnya. Ya benar, supportnya kepada dari teman-teman semua. Dari sahabat Icari dan dari keluarga Icari yang sudah support crowdfund kita. Tonton terus konten-konten dari kita bakal bikin konten terus kok gitu. Ya, semoga konten kita ada manfaatnya lah, walaupun manfaat baik atau manfaat buruk ya. Kalau itu bukan manfaat buruk namanya, yang mudorot. Ya. Tapi niat kita sih tetap memberikan manfaat ya. Iya. Firaun juga sama. Itu kan. Ya kan? Di Al-Quran juga bilang gitu kan? Iya kan? Mereka kira mereka melakukan pemeliharaan terhadap bumi, tapi enggak. Iya. Oke guys, sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah. Mikel, kamu nggak dadah. Sini. Nggak mau. Ya udah, bye. Oh, mau. Dadah. Besok lagi di konten selanjutnya. Dah.